Proyek Mini FTSL, mata kuliah Matematika Dasar MA 1101. Kami kelompok dengan beranggotakan ini kami membahas solusi dan mendemonstrasikan problem yang telah diberikan. Solusi yang akan kami bahas menggunakan beberapa konsep. Konsep pertama yaitu Pitagoras. Teori Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Konsep selanjutnya adalah trigonometri. Konsep dasar trigonometri melibatkan 3 fungsi utama yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ini yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Berikut adalah identitas trigonometri yang umum digunakan. Konsep selanjutnya yaitu turunan. Konsep turunan dalam matematika, khususnya dalam kalkulus, berkaitan dengan perubahan suatu fungsi seiring perubahan nilai variabel independennya. Secara sederhana, turunan menggambarkan laju perubahan atau kemiringan suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Dengan definisi formal turunan sebagai berikut, dan berikut adalah turunan fungsi trigonometri yang umum digunakan. Konsep selanjutnya yaitu fungsi maksimum dan minimum. Turunan pertama atau f aksen x menunjukkan laju perubahan fungsi. Untuk menemukan titik maksimum atau minimum, kita harus mencari titik di mana laju perubahan fungsi ini sama dengan 0, atau disebut dengan titik stasioner, sehingga f aksen x sama dengan 0, atau dalam problem ini kami menggunakan L aksen theta sama dengan 0. Seperti yang pada problem, sini kami membentuk persamaan panjang tangga adalah L sama dengan L1 tambah L2, sehingga L theta sama dengan cosec theta tambah sec theta. Dan panjang sofa adalah sebagai berikut. Konsep selanjutnya yaitu hampiran atau aproksimasi. Hampiran digunakan untuk mendekati suatu nilai yang tidak dapat atau sulit dihitung dengan tepat. Salah satu contohnya seperti menghitung bilangan dalam akar. Untuk menghitungnya, digunakan rumus sebagai berikut. Lx sama dengan FA tambah F aksen A dikali XA, X kurang A. Proyek Mini FTSL kali ini kita akan membahas 3 permasalahan utama, yaitu kita akan menentukan panjang maksimal batang besi yang bisa melewati lorong siku-siku ini teman-teman ya. Jadi kayak gini, nah, dia bakal mepet banget sama tembok nih kalau mau lanjut lewat lorong ini. Nah kayak gini ya. Dan kita kalau maksimal berarti ya jangan sampai nabrak tembok gini dong, nggak mungkin dong. Dan yang kedua, kita mau nentuin, kita mau teknik apakah benar bahwa sofa yang itu 2,8 kali 0,6 meter ini bisa melewati lintasan lorong siku-siku yang kursinya bisa lewat lorong ini. Nah kayak gini ya teman-teman, bisa nggak ya dia lewat kayak gini. Dan juga kita akan membahas panjang maksimal dari sofa yang bisa melewati lorong ini. Sehingga berdasarkan gambar, sin theta adalah 1 per A, dan A adalah 1 per sin theta. Dan cos theta adalah 1 per B, sehingga B sama dengan 1 per cos theta. Maka, panjang batang besi yang dapat melewati lorong adalah A ditambah B, sehingga L theta sama dengan kosekan theta ditambah sekan theta. Untuk memperoleh panjang maksimum batang besi, kita harus menurunkan persamaan L theta, sehingga L aksen theta sama dengan 0. L aksen theta adalah min kosekan theta dikali kotangen theta ditambah sekan theta dikali tangen theta. Setelah menurunkan persamaan tersebut, didapatlah theta 45 derajat untuk mendapatkan panjang maksimum. Panjang maksimum yang didapatkan adalah 2,8284 meter. Sofa dengan panjang 2,8 meter dan lebar 0,6 meter dapat melewati lorong tersebut? Jawabannya tidak, karena diperhatikan dari solusi sebelumnya, 2,8 meter sangat mendekati dengan panjang maksimum batang besi yang bisa melewati lorong tersebut. Namun, lebar sofa jauh berbeda dengan lebar batang besi, sehingga bisa disimpulkan bahwa sofa tersebut tidak bisa melewati lorong. Saya Jessica Nasa Cakang dengan NIM 166240883 akan menjelaskan bagian C, yaitu panjang sofa maksimum agar dapat melewati belokan tersebut apa. Pertama, saya akan menggambarkan informasi pada soal dulu. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat karena keterbatasan waktu. Jadi ini 1 meter, ini 1 meter. Terus kita tahu lebar sofanya adalah 0,6 meter. Berarti kita akan mencari panjang sofanya kan, memanfaatkan kesebangunan sudut. Jadi kita gambar di sini segitiga, segitiga, segitiga. Menurut konsep kesebangunan sudut, sudut ini sama dengan sudut ini, misalnya alfa aja ya. Terus di sini berarti di sini alfa juga dan di sini alfa juga. Karena tulisan saya jelek, jadi saya
ada versi rapinya. Fungsinya itu mudah, karena ini kan panjang sofanya ini kan, dari sini ke sini. Berarti ya BG ditambah GC. Kita perlu mencari fungsi BG dan fungsi GC. Pertama kita tinjau segitiga AB, di mana kita pakai sin karena depan dibagi hipotenusanya. Dan AB-nya udah diketahui, karena AB itu adalah ini, lebar dari sofanya. Jadi kita dapat BE-nya adalah 0,6 sin alfa. Lalu kita perhatiin bahwa ada hubungan antara BE dan BF. Di sini BE itu segini, BF itu segini. Berarti kalau ditambah adalah 1. Berarti BF itu adalah 1 dikurang BE, yaitu 1 kurang 0,6 sin alfa. Selanjutnya kita tinjau segitiga BFG, di mana pakai cos, karena ini BF yang kita dapat tadi. Untuk apa tinjau segitiga ini? Karena kita perhatiin nih, ada BG. BG itu adalah bagian dari panjang sofa yang bisa kita cari. Kita harus cari fungsi BG kan. Nah, berarti 1 kurang 0,6 sin alfa dibagi cos alfa. Nah, selanjutnya kalau udah kita tinjau lagi segitiga lain. Karena kita kan udah dapat BG, berarti yang tersisa apa? GC. Berarti kita tinggal mencari fungsi GC dengan cara yang sama dengan yang tadi. Dengan tinjau segitiga, lalu ada yang satunya diketahui, yaitu lebar dari sofanya 0,6, nanti didapatlah IC sama dengan 0,6 cos alfa, lalu ada hubungan CH dan IC sehingga CH itu bisa dicari dengan 1 kurang IC, terus CH ini berhubungan langsung dengan GC. GC ini bisa dicari. GC itu 1 kurang 0,6 cos alfa per sin alfa. Nah, selanjutnya kita udah dapat BG dan GC. Kita tinggal gabungin aja untuk dapat BC, which is BC itu adalah panjangnya sofa. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin mencari maksimum, biasanya kita turunin dulu terus sama dengan 0. Nah, setelah diturunin, ternyata turunannya itu sepanjang ini. Jadi, akhirnya kita pakai informasi yang ada di soal awal aja, yang 1A tadi. Sebenarnya konsepnya sama, cuma benda yang beda, tapi sudutnya tetap 45 derajat. Berarti di sini kita bisa masukin nih. Lalu sederhanakan kembali menjadi L alfa sama dengan L0 alfa dikurang 0,6 dibagi sin alfa cos alfa. Kemudian dari soal A didapatkan nilai sin alfa itu sama kayak cos alfa yaitu setengah kali 2 dan L0 alfa itu dimisalkan dengan panjang batang yang ada di soal sebelumnya yaitu sekan alfa tambah cosek alfa yang hasilnya 2 akan 2. Kemudian substitusikan nilai keduanya ini menjadi hasilnya 2 akan 2 dikurang 1,2. Untuk menentukan nilai akar 2, kita gunakan hampiran dengan rumus bagi berikut. Kemudian, misalkan f(x) akar x, x1 sama dengan 2, x0 1, dan f aksen x sama dengan 1 per 2 akar x, kemudian kita masukkan nilai-nilainya, dan hasilnya akar 2 menghampiri 1,5. Jika memakai kalkulator, akar 2 itu hasilnya 1,4142. Lalu, kita hitung L-nya. Yang pertama, jika nilainya menghampiri 1,5, didapatkan L-nya 1,8 meter. Dan jika akar 2-nya mendekati 1,4142, nilai L-nya 1,6284 meter. Kemudian diambil yang memakai kalkulator karena lebih akurat. Sebagai panjang maksimum sofa yang bisa melalui belokan siku-siku. Kesimpulannya, kita dapat memperoleh panjang maksimum batang dan sofa yang dapat melalui belokan siku-siku dengan menggunakan konsep Pitagoras, trigonometri, turunan, fungsi maksimum minimum, dan hampiran. Panjang maksimum sofa adalah 1,6284 meter dan batang adalah 2,8284 meter. Perhitungan ini sesuai dengan rakitan dan digunakan skala 10:10. Solusinya yang pertama itu mencari batang dengan panjang kurang dari atau sama dengan 2,8284 meter. Yang kedua mencari sofa dengan lebar 0,6 dan panjangnya kurang dari atau sama dengan 1,6284 meter. Yang ketiga mengubah bentuk sofa menjadi setengah lingkaran atau sebagai berikut. Ini namanya sofa Hammersley karena ditemukan oleh Hammersley. Ketiga ini menjadi solusi agar sofa dan batangnya bisa melalui belokan siku-siku. Terima kasih.